Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat bulan suci Ramadan. Semoga selama bulan suci ini, selama bulan puasa ini kita lancar puasanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah di bulan suci Ramadan ini gue nggak bakal banyak mungkin explore keluar ya teman-teman. Jadi gue bakalan banyak nge-share tentang fotografi atau enggak videografi ya teman-teman. Nah kalian bisa pantengin aja di channel YouTube gue. Nah sekarang gue mau sedikit sharing aja gimana sih caranya color grading Sony ZV-10 menggunakan color profile-nya tuh S-Log 2. Nah biasanya kan gue kalau misalnya syuting itu menggunakan Sony S-Log 3 ya teman-teman, Sony S-Log 3 dimana color profile-nya tuh flat banget, bener-bener flat. Tapi kalau misalnya pakai S-Log 2 ini agak beda, ada sedikit beda, udah ada sedikit warnanya nggak kayak nggak kayak S-Log 3 ya teman-teman yang bener-bener flat. Nah gimana caranya? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir, dan yang belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Kita putar dulu intronya, cekidot. Nah teman-teman, jadi kesempatan kali ini gue mau sedikit sharing gimana sih caranya nge-color grading S-Log 2 nya di Sony ZV-10. Biasanya kan gue pakai S-Log 3 ya teman-teman, dimana sih color profile-nya itu bener-bener flat yang nggak ada warnanya sama sekali, kita harus membentuk warnanya. Nah di S-Log 2 ini kita udah menemukan warna. Sebelum menemukan warna sih sebenarnya udah ada terbentuk warnanya, cuman tipis juga teman-teman. Jadi kita harus bentuk juga. Gimana caranya? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja ke monitor. Check it out. Nah teman-teman, kita langsung aja gimana sih caranya nge-color grading S-Log 2 di Sony ZV-10 teman-teman ya. Nah di sini gue udah punya footage satu proyekan gue, iklan ini ya, iklan tas ransel dari Shooter ID. Nah di sini gue menggunakan S-Log 2 yang biasanya itu kalau misalnya gue garap biasanya pakai S-Log 3 di mana masih rata banget ya teman-teman. Nah kalau misalnya di S-Log 2 ini kita udah dapat si warna, cuman dari highlightnya tapi belum kebentuk, terus juga dari warnanya juga nggak begitu progres lagi ya, harus dibentuk lagi juga biar maksimal juga warnanya. Nah di sini ada beberapa, kita langsung aja color gradingnya kayak gimana. Ya, pertama-tama kita langsung masukin aja seperti biasa adjustment layer. Di sini klik kanan, new item dan adjustment layer. Kita oke aja, masukin aja ke sini. Oke, nah seperti ini kita tarik aja dari awal. Di sini ya. Oke, segini aja. Nah, terus yang selanjutnya kita klik nih adjustment layernya, terus kita masuk ke Lumetri Color. Kita masuk ke kreatif. Atau enggak di basic correction bisa nih input load. Kalau misalnya gue biasanya di kreatifnya looknya kita rubah menjadi browse, kita ada di rubah dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah di sini gue udah punya bahannya untuk menjadikan dulu Rec 7 or 9 teman-teman. Nah di sini kita masukin dulu nih cube-nya mau jadi Rec 7 or 9 dari S-Log 2. Nah di sini ada S-Log 3 juga. Nah kita cobain langsung S-Log 2 nya masukin. Nah ini kan udah kebentuk tuh warnanya tuh jadi Rec 7 or 9, tapi di sini highlightnya masih kenceng banget ya teman-teman. Kita ulik aja, kita sampai dapat warnanya yang enak seperti apa. Yang pertama kita mainin dulu highlight ini, kita turunin dulu karena kenceng banget. Segini cukup. White-nya kita turunin juga supaya warna sekitarnya yang ada warna putih nggak terlalu over. Oke, coba ya kita turunin white-nya. Oke, segini cukup. Nah ini udah aman lah ya, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Ini udah sip. Nah kita kontrasnya kita naikin di sini, kita shadownya angkat sedikit dan blacknya kita turunin dikit. Nah terus kita lanjut ke curves teman-teman, kita rubah dulu curvesnya menjadi huruf S. Nah segini, bisa naikin lagi dikit. Oke, cukup. Kita naikin dulu di sini di bagian shadownya. Oke, segini cukup nih menurut gue ya. Nah terus kita bikin moodnya nih. Ini kan cuman jadi basic correction ya teman-teman. Jadi dimana si footage-nya tuh nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Nah ini kita baru basic correction. Sekarang kita mulai gradingnya ya. Kalau grading itu banyak sih sebenarnya. Kita tentuin dulu nih, kita main
curve-nya dulu aja ya. Curve-nya cuman kita main di yang hue vs saturation-nya. Misalnya kita warna kulitnya pengen agak pekatin warnanya, kita naikin aja. Bisa nih klik di sini, kita warna nih, klik sini, nah langsung kita pekatin dikit aja. Oke, terus kita tentuin warna hijau nih di sini, kita rubah, gak berubah sih lah, agak dipudarin sedikit aja. Kalau diperluas lagi kita bisa geser lagi sedikit seperti ini, misalnya biar agak kuningnya kita ke bawah juga, kita turunin juga. Nah, seperti huruf U lah ya gitu ya bentuknya curve-nya. Nah jadi warna hijaunya turun semua nih. Nah sekarang kalau misalnya kalian pengen warna kulitnya kalian pengen rubah juga agak warna merah atau enggak agak warna kuning, ini bisa diklik di siang di hue vs hue. Sini klik sini nih, kita ke agak sedikit kuning gitu ya, dikit aja sih, jangan terlalu banyak. Nah, terus yang warna hijaunya kalau misalnya di sini agak susah nyari hijau yang biar ini, kita klik aja di sini sama di deket biru sedikit. Sini cukup. Ini kan misalnya ini birunya biru biru ini jadi hijaunya warna biru. Biasanya gua kalau agak warm sedikit sih. Ya segini aja cukup. Jadi gue agak suka warna-warna warm gitu, cuman kita bikin dingin ya, jadi warm tetap dingin. Gimana caranya? Nah kita lihat. Nah kayak gini udah cukup lah ya menurut gue. Sekarang kita main ke color grade-nya, itu di color wheels and match. Di sini shadow kita bisa main lagi, kita turunin sedikit aja, dan mungkin midtone-nya udah cukup segitu. Nah lalu si shadownya kita mau bawa ke warna apa nih? Biasanya gua nyilang ya teman-teman. Misalnya ini shadownya kita main ke warna biru, berarti midtone-nya kita mainkan ke warna orange teman-teman. Nah seperti ini misalnya. Nah ini birunya biar nggak terlalu biru juga. Nah highlightnya juga kita mainin juga ke kanan biar biru. Nah seperti ini. Nah jadi ada birunya sedikit, ada orange-nya juga sedikit. Yang penting titik putihnya tetap warna putih ya teman-teman. Itulah fungsinya white balance. Segini cukup. Coba kita main di temperaturnya. Ini terlalu biru. Oke segini cukup. Nah ini highlightnya bisa kita turunin juga di sini. Nah ini bisa kalian ulik juga mau ke arah mana warnanya, atau enggak kalian pengen midtone-nya ke biru, ke sini misalnya shadownya kita ke atas, itu bisa juga. Ini membentuk warna yang baru lagi juga. Seperti ini misalnya ya. Nah kayak gini juga bisa cocok juga jadi vintage gitu gitulah, vintage gitulah. Bisa nih kayak gini. Tergantung moodnya yang kalian inginkan itu pengen dibawa kemana. Nah ini kan kayak vintage gitu. Kalau gue sih biasanya midtone-nya ke sini. Nah ini ke sini. Lagi kita ke biru. Ini kalau terlalu hijau jangan juga sih. Nah segini misalnya. Oke, nah bentar, di sini tuh ada kurang saturasi ya. Saturasinya kita naikin lagi, dan vibransi kita naikin juga. Oke, jangan terlalu pekat. Kita lihat dulu warna yang lainnya. Oke, segini cukup. Oke. Nah, terus kalian bisa main lagi nih, main edit filmnya. Biar agak ada timbul sedikit. Misalnya kayak jadul gitu lah ya. Kan gini pekat banget nih, hitam nih, titik hitamnya kita bisa lihat di sini. Kita zoom ya. Nah, ini hitamnya kalau misalnya fadednya itu di 0, dia pekat hitam. Cuma kalau misalnya kita naikin, dia agak naik ya shadownya di bagian hitamnya.
Oke, kita tambahin sedikit aja. Sekarang kita ngulik lagi di mainin curve-nya teman-teman. Di sini ada curve juga, ada RGB ya teman-teman, ada rare, green, blue. Nah, di sini kita bisa mainin lagi warnanya. Contohnya kita bagian midtone-nya kita tandain dulu di sini dan shadow-nya kita titik di sini, kita geser aja sedikit aja. Ini ya, ini ngaruh banget soalnya kalau sedikit dirubah. Lihat perubahannya. Misalnya gua nih di bagian shadow red-nya kita turunin sedikit. Nah, terus langsung di green-nya kita titikin lagi sama. Green kita naikin dikit aja, ini udah ngaruh banget pokoknya. Bagian blue-nya kita tandain sedikit. Ini tergantung kalian ya mau kemana, mau dibawa ke bawah atau ke atas, ini bisa tuh. Ini agak ke unguan lah ya sedikit tuh. Ini ke atas agak ke hijau warm. Nah, ini bisa kayak gini juga. Kayak gini. Nah, terus kita bisa main lagi di temperaturnya nih. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Kalau misalnya kalian pengen bikin before afternya si color grading, itu gampang banget. Jadi kan ini kita udah di grading ya teman-teman ya, si adjustment layer ini nih, kalau diklik kan tuh sebelumnya, before dan after. Nah, kalau misalnya kalian pengen di motion kan itu gampang banget. Kita cut dulu aja di bagian di sini aja ya. Kita motion kan di before afternya. Misalnya kita klik di adjustment layernya di atas, kita tarik di frame pertama di adjustment layer, kita tandain posisinya teman-teman di sini di frame pertama. Kita tandain di frame pertama di sini posisi, dan misalnya berapa detik ke depan ya, misalnya 10 detik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, misalnya segini, kita tandain lagi di sini, lalu kita balik lagi ke frame pertama. Nah, di sini kita geser posisi yang paling kirinya. Nanti, nah, jadi gampang banget kan? Kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa geser lagi aja nih si bagian ini nih. Geser lagi aja ke sebelah kanan. Nah, kayak gini misalnya. Nah, seperti itu. Kalau enggak lebih kurang lambat, turunin lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi before, after itu kalian tinggal ulik-ulik lagi, karena ini motion aja sih sebenarnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya untuk pewarnaan ya, setiap karakter apa video gitu ya, itu tergantung juga dari selera kalian dan permintaan klien itu kayak gimana. Sesuai juga moodnya si, misalnya si karakter si tasnya itu yang kayak gimana, cocoknya satu tema lah ya sama si apa, sama si mood warnanya itu sama si tasnya, jadi mendukung gitu sama si iklannya. Nah, ini satu proyekan gua sama Shutter ID. Nah, mungkin segitu aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang belum subscribe bisa kalian klik di tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.